Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kamu mau pergi kemana? Mengapa kamu kembali begitu terlambat? Sumei segera mengangkat kepalanya, lalu mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan sedikit keluhan. Itu, aku bertemu dengan sedikit masalah, balas Chu Feng. Melihat Sumei yang matanya berlinang, Chu Feng merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia tidak bisa membantu, tetapi merentangkan lengannya, dan mengambil pinggang kecil Sumei ke lengannya dengan erat, lalu memeluk kecantikan kecil itu. Bajingan, seru Sumei. Merasakan tangan Chu Feng yang gelisah sambil menatap Bai Tong dan yang lainnya di belakangnya, baru pada saat itulah Sumei merasa bahwa gerakan Ja dan Chu Feng agak tidak senonoh. Jadi dia dengan cepat melempar Chu Feng, dan wajah kecilnya semerah apel. Melihat Sumei yang benar-benar merah, Chu Feng menjilat bibirnya sambil merenung. Perasaannya cukup bagus, pikir Chu Feng. Setelah itu, Sumei dan yang lainnya tidak menanyakan apapun kepada Chu Feng. Secara alami, Chu Feng tidak akan mengatakan apa-apa, kalau dia telah mendapatkan teknik Imperial Sky. Bahkan dia juga dikejar oleh kepala Tousan Wind School. Dan untuk menghindari tertangkap olehnya, Chu Feng berputar-putar hingga menghabiskan 3 hari penuh untuk kembali ke kota kuno. Tapi Chu Feng mendapatkan berita tentang lautan api yang muncul tiba-tiba di areal makam, dan juga korban besar dari sekolah Seribu Angin. Bahkan ketika lokasi kepala sekolah tidak diketahui, Chu Feng merasa cukup terkejut. Perselisihanan itu terlalu aneh. Lautan api dengan radius 10 mil itu muncul di tengah padang pasir, dan itu muncul begitu kebetulan di lokasi yang sama dari makam itu. Ketika lautan api itu menghilang, masih ada suhu yang sangat tinggi yang tidak bisa dilewati, bahkan oleh ahli di ranah mendalam sekalipun. Tempat itu sekarang menjadi area terlarang, dan tempat itu benar-benar agak menakutkan. Tentang lautan itu, beberapa orang mengatakan itu adalah jebakan yang diletakkan oleh orang bijak Imperial Sky, sehingga orang-orang yang berani memasuki makamnya dan berani mengganggu istirahatnya, maka mereka akan dikubur bersamanya. Tetapi bahkan lebih banyak orang merasa bahwa, bahkan jika itu adalah orang bijak Imperial Sky sekalipun, dia tidak bisa memiliki metode seperti itu ketika dia masih hidup. Bagaimana mungkin dia bisa membuat jebakan seperti itu setelah dia mati? Pasti ada beberapa alasan lain, dan beberapa orang bahkan merasa itu adalah bencana dari surga. Tapi tidak peduli apa yang orang duga, Chu Feng tahu bahwa jika kepala Tousan Wind School menghilang begitu saja, dan juga dimakamkan di lautan api tersebut, Tousan Wind School sangat mungkin diturunkan ke sekolah kelas 3, dan tidak lagi bisa berjuang melawan sekolah Azure Dragon. Pada hari itu, Chu Feng dan yang lainnya bergegas kembali ke sekolah Azure Dragon. Dalam beberapa hari lagi, ujian murid inti akan tiba. Awalnya Bai Tong dan Sumei pasti akan bergabung. Tapi kali ini, mereka tahu bahwa akan ada satu orang tambahan dari aliansi sayap, dan tentu saja itu adalah Chu Feng. 600 batch spiritual. Aku ingin tahu, sampai mana aku bisa menerobos, ucap Chu Feng. Setelah kembali ke sekolah Azure Dragon, Chu Feng tidak sabar untuk membuka kantong penyimpanannya, dan mengeluarkan 600 batch spiritual. Melihat manik-manik spiritual keemasan dan mempesona, hatinya cukup terpuaskan. 600 batch spiritual Chu Feng saat ini tentu saja bisa dianggap sebagai orang kaya sejati. Adapun seberapa kayanya dia, itu mungkin setara dengan seluruh properti keluarga Chu. Dan yang disebut seluruh properti keluarga Chu tentu saja, itu termasuk industri keluarga Chu juga. Teguk, gluk-gluk, Chu Feng meraih segenggam batch spiritual, dan melemparkannya ke mulutnya. Bagi dia yang memiliki guntur ilahi, dia tidak khawatir sedikit pun bahwa, dia tidak akan dapat mencerna manik-manik spiritual. Dia hanya khawatir, manik-manik itu tidak akan cukup baginya. Itu seperti yang Chu Feng prediksi,
Ketika bats spiritual memasuki tubuhnya, hampir seketika saja mereka tertarik dan disempurnakan oleh guntur ilahi. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke dantiannya, dan rasanya agak penuh. Tapi perasaan itu hanya berlangsung dalam waktu sesaat. Adapun mengapa itu menghilang, tentu saja itu karena semua energi spiritualnya telah dimakan oleh guntur ilahi. Satu genggamnya berisikan 50 bats spiritual. Menurut perkiraannya, 50 bats spiritual lebih dari cukup untuk menerobos ke level 7 dari ranah spirit. Setelah semua, dari level 5 ke level 6, dia bahkan tidak menggunakan 4 bats spiritual. Tapi Chu Feng jelas-jelas masih meremehkan Divine Lightning yang serakah ini. Setelah 50 bats spiritual memasuki tubuhnya, energi spiritual dalam dantian Chu Feng memang mengisi beberapa kali lipat. Akan tetapi, tidak ada perasaan menerobos. Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa memberi kamu makan terus, ucap Chu Feng. Chu Feng meraih segenggam manik-manik spiritual lainnya, dan secara kebetulan juga itu berusia 50 tahun. Dan ketika memasuki perutnya, perubahan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba di dalam dantian Chu Feng. The Nine Lightning Beast membuat raungan yang menusuk telinga, dan meskipun dunia luar tidak bisa mendengar riak tunggal ini, tapi itu terus melekat di telinga Chu Feng. Perasaan itu semakin kuat dan lebih kuat lagi, seolah-olah Nine Lightning Beast semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Dan juga, seolah-olah mereka secara bertahap bergabung menjadi satu. Menerobos. Akhirnya dia menerobos. Tingkat 7 ranah spiritual. Dari aura sifat energi spiritual yang berubah, itu pasti tingkat ke-7. Tapi harga untuk itu adalah, ia harus membayar 100 bats spiritual. Jika itu orang lain, maka itu tidak akan terbayangkan. Apakah bats spiritual itu adalah obat spiritual berkualitas tinggi, dan banyak orang hanya akan mau menggunakannya ketika mereka mencapai puncak tingkat ke-9 dari dunia spirit. Mereka akan menggunakannya untuk mendapatkan sejumlah besar energi spiritual, dan menerobos ke ranah asal. Tapi bagi Chu Feng untuk pergi dari tingkat 6 dari ranah spirit ke-7, dia telah menggunakan 100 manik-manik spiritual. Jika berita itu menyebar, itu bahkan akan menakuti seseorang sampai mati. Menggunakan 100 bats spiritual hanya untuk terobosan satu tingkat saja. Bukankah itu terlalu boros? Tentu saja tingkat ke-7 Daru Chu Feng, itu tidak sebanding dengan tingkat ke-7 dengan orang normal. Terutama setelah berkultivasi dalam teknik misterius, bahkan jika dia berhadapan dengan ahli tingkat 9 dari ranah spirit, dia tidak akan memiliki jejak rasa takut. Dan bahkan, dia tidak menempatkan mereka di matanya. Kecuali jika lawannya setara dengannya, yang juga memiliki kemampuan yang sangat kuat, maka tidak akan ada yang bisa bertarung melawan Chu Feng dalam ranah spirit. Orang-orang yang layak menyerangnya, itu hanya bisa berada di ranah asal. Tapi kekuatan itu bahkan lebih mengejutkan lagi. Ah, jika ini terus berlangsung, bagaimana mungkin aku bisa memberimu makan? Ucap Chu Feng yang memiliki wajah tak berdaya. Dia melihat 500 bats spiritual di depannya, dan dia tidak mau mengolaknya. Sebagai gantinya, dia menyimpannya di kantong penyimpanannya. Dia tahu bahwa tuntutan dari guntur ilahinya ini akan semakin dan semakin menakutkan. Mungkin bahkan jika itu mengkonsumsi 500 spiritual bats, paling-paling dantiannya hanya penuh setengah, dan dia tidak akan bisa melakukan terobosan. Karena jika begitu, dia tidak perlu memperbaikinya. Mengapa tidak menyimpan bats spiritual untuk masa depan? Lagi pula, dia tidak mau meminjam uang dari orang lain lagi ketika dia membutuhkannya. Sebagai seorang pria, itu bukanlah sesuatu yang baik, pikir Chu Feng. Tok tok tok, Chu Feng, apakah kamu di sini? Tepat pada saat itu, tiba-tiba saja suara Chu Yue datang dari luar kediaman. Mendengar suara itu, Chu Feng segera berlari dan membuka pintu. Memang benar dia melihat bahwa Chu Yue berdiri di depan pintu, dan Chu Sui juga ada di belakangnya. Chu Feng, akhirnya kamu kembali. Bicaralah dengan jujur.
Kemana kamu pergi dalam beberapa hari terakhir? Tanya Chu Yue. Saat melihat Chu Feng, Chu Yue merasa itu tidak terduga pada awalnya. Tapi kemudian, dia menjadi sangat bahagia. Aku tidak pergi kemanapun, aku hanya melakukan beberapa misi acak. Chu Feng tersenyum dan berkata dengan setengah hati. Misi apanya? Aku pernah mendengar bahwa, kamu telah pergi dengan kecantikan nomor 1 di pelataran dalam, dia adalah Su Mei. Sedikit senyum manja ada di sudut mulut Chu Yue saat dia berkata. Ketika Chu Yue mengatakan itu, Chu Feng sedikit terdiam, dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada saat itu. Hahaha, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Sebenarnya kali ini kami baru saja lewat. Karena kamu di sini, ikutlah dengan kami, dan bergabunglah dalam keaktifan, ucap Chu Yue. Keaktifan apa? Tanya Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu pernah mendengar tentang formasi kultivasi? Jawab Chu Yue sambil bertanya balik. Formasi kultivasi ya, bukankah itu adalah tempat murid inti menumbuhkan keterampilan bela diri? Jawab Chu Feng. Tentu saja Chu Feng pernah mendengar tentang formasi kultivasi sebelumnya, karena itu adalah perawatan kultivasi yang hanya bisa dinikmati oleh murid inti dari sekolah Azure Dragon. Setelah memasukinya, tekanan akan meningkat beberapa kali lipat. Tapi tidak masalah jika itu menumbuhkan keterampilan bela diri atau melatih tubuh dan jiwa, karena efek yang lebih baik akan diperoleh. Benar sekali. Pada saat ini, formasi kultivasi tidak lagi hanya dinikmati oleh murid inti, dan para murid pelataran dalam juga bisa. Hari ini formasi kultivasi secara resmi terbuka, sehingga kami ingin pergi ke gedung keterampilan bela diri untuk memeriksanya dan mengalaminya. Chu Yue tersenyum dan berkata, "Jadi ada sesuatu yang seperti itu?" tanya Chu Feng yang diam-diam bersukacita. Karena dia memiliki teknik langit kekaisaran, dan dia khawatir di mana tempat untuk melatihnya. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa pada saat ini, formasi penanaman akan dibuka untuk para murid pelataran dalam. Seolah-olah itu seperti sudah disiapkan untuknya. Mereka bertiga berjalan bersama menuju gedung keterampilan marsial. Di jalan, Chu Feng menggunakan kekuatan spiritualnya, dan dia menemukan bahwa Chu Yue masih terjebak di tingkat keempat ranah spirit. Bahkan dia masih tidak dapat menembus ke tingkat 5. Chu Yue, kamu masih belum menerobos? Tanya Chu Feng. Ya, entah kenapa, aku sepertinya tidak bisa menerobos. Mungkin persepsi aku tidak terlalu bagus. Saat dia menjawab topik itu, wajah Chu Yue terlihat agak jelek. Chu Yue, kamu harus mencerna ini, dan kamu pasti akan bisa menerobos, ucap Chu Feng sambil memasukkan tangannya ke dalam kantong penyimpanan, dan mengeluarkan 2 badge spiritual. Ini adalah, seru Chu Yue dengan terkejut. Saat melihat badge spiritual di tangan Chu Feng, Chu Yue dan Chu Sue melebarkan mulut mereka, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Meskipun itu adalah pertama kalinya mereka melihatnya, dari energi spiritual yang mengalir ke arah mereka, mereka menduga itu kemungkinan adalah obat berkualitas tinggi, yaitu badge spiritual. Ini adalah manik-manik spiritual. Setelah menelan itu, maka itu akan dikonversi menjadi energi spiritual dan memaksimalkan penyerapan, ucap Chu Feng sambil memegang tangan kecil Chu Yue, dan kemudian meletakkan badge spiritual di dalamnya. Chu Feng, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Lagi pula, kamu hanya berada di level 6 dari ranah spirit hari ini, sehingga bahan itu masih memiliki manfaat untukmu. Kamu harus tetap menyimpannya untuk dirimu sendiri, ucap Chu Yue. Ternyata reaksi pertama Chu Yue adalah menolaknya karena dia tahu harga badge spiritual. Secara alami, dia tidak merasa nyaman menerima barang berharga seperti itu, dan itu bahkan 2 manik-manik sekaligus. Jika aku memberikannya kepadamu, kamu harus mengambilnya.
Aku masih memiliki lebih banyak lagi, dan jika kamu tidak menerimanya maka itu berarti kamu memandang rendah aku, ucap Chu Feng sambil dengan paksa memasukkan kedua badge spiritual itu, ke dalam kantong penyimpanan di pinggang Chu Yue. Chu Feng, ini, seru Chu Yue. Chu Yue tidak tahu harus berbuat apa, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar ingin menerimanya. Badge spiritual, itu benar-benar akan membantunya menerobos ke tingkat 5 dari ranah spiritual. Bahkan akan ada sejumlah besar sisa energi spiritual, yang tersisa di dalam tubuhnya. Barang itu terlalu membantu bagi kultivasinya. Dan tidak hanya itu saja, bahkan ada 2 manik-manik yang dia terima. Jika bukan karena Chu Feng, dia benar-benar tidak tahu kapan dia bisa menikmati penggunaan hal-hal seperti itu. Setidaknya, ayahnya bahkan tidak pernah menggunakan badge spiritual dalam hidupnya. Kamu bisa membayarnya kembali di masa depan jika kamu mau, ucap Chu Feng. Chu Feng takut bahwa Chu Yue akan memiliki beban di hatinya, sehingga dia memulai candaan. Chu Yue yang biasanya ceria, dia hanya mengangguk dengan sangat serius. Menghadapi Chu Yue seperti itu, Chu Feng agak tidak berdaya. Tapi itu bisa dimengerti oleh Chu Feng. Karena jika orang lain memberinya barang-barang yang terlalu berharga, dia akan memiliki beban di hatinya juga. Tetapi tepat pada saat itu, Chu Feng melihat kalau wajah Chu Sue itu agak tidak jelas. Gadis itu mengerutkan bibirnya, dan matanya yang besar berkedip dengan gelisah. Ekspresi itu disebut kekaguman dengan 1 kata, kekaguman tinggi dengan 2 kata, kekaguman yang sangat ekstrim dengan 3 kata. Pokoknya bisa dikatakan bahwa, dia sangat mengagumi Chu Yue. Chu Sue, sudah lama sekali ya. Sebagai kakak lelakimu, aku tidak pernah memberimu banyak sesuatu. Jadi, ambillah badge spiritual ini sebagai hadiah pertama dari kakakmu ini, ucap Chu Feng sambil mengambil badge spiritual lain, dan memberikannya kepada Chu Sue. Ini, Chu Sue tidak bisa berkata-kata. Cukup ini dan itunya, aku memberikannya padamu, jadi ambillah. Karena kalau tidak, itu berarti kamu telah memandang rendah aku, ucap Chu Feng. Chu Feng, terima kasih, ucap Chu Sue. Chu Sue dengan senang hati mengambil badge spiritual itu seolah-olah dia gila, dan senyum terbuka di wajahnya yang putih. Setelah memegangnya dengan penuh kasih untuk sementara waktu, dia mengeluarkan sehelai sapu tangan, dan menutupinya sebelum dengan hati-hati meletakkannya di tas pinggang. Chu Feng, kantong penyimpananmu sepertinya cukup istimewa, ucap Chu Yue. Tepat pada saat itu, Chu Yue tiba-tiba menemukan bahwa benda di pinggang Chu Feng agak istimewa. Oh, ini adalah kantong penyimpanan spiritual, yang telah diberikan kepadaku oleh Su Mei, jawab Chu Feng sambil berjalan di depan. Adapun Chu Yue dan Chu Sue, mereka menatap kosong sambil berdiri di tempat mereka. Kejutan dipenuhi di wajah mereka. Di saat menatap pemuda di depan mereka, mereka mulai memiliki perasaan yang sama. Itu karena mereka merasa bahwa, jarak antara mereka dan Chu Feng menjadi semakin jauh. Meskipun Chu Feng memperlakukan mereka dengan lebih baik dan lebih tulus, posisi dan status mereka tidak lagi pada tingkat yang sama, dan seolah-olah mereka adalah orang-orang dari 2 dunia yang berbeda. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa di sepanjang jalan, dan mereka dengan cepat tiba di gedung keterampilan bela diri. Baru pada saat itulah mereka mengetahui bahwa, di luar bangunan itu sudah penuh sesak. Ada lapisan demi lapisan orang di sekitar gedung. Chu Feng memimpin jalan, dan menyingkirkan kerumunan dari Chu Yue dan Chu Sue. Itu menimbulkan banyak gerutuan, tetapi ketika mereka berbalik dan melihat lencana sayap aliansi di dada Chu Feng, seketika saja tidak ada yang berani mengatakan sedikit keluhan, dan mereka bahkan mengambil inisiatif untuk memberi jalan bagi Chu Feng. Setelah melewati dinding orang itu, Chu Feng akhirnya tahu apa yang mereka amati. Di pintu masuk gedung keterampilan marsial, itu ada panggung batu yang menjulang tinggi. Di atas panggung batu ada seorang tetua, dan di belakang tetua itu ada sebuah rumah yang aneh. Rumah itu sangat istimewa,
namun terlihat aneh. Itu sepenuhnya berwarna hijau gelap seperti batu giok, tapi yang aneh adalah, batu itu bisa memblokir kekuatan spiritual Chu Feng. Jadi, tentu saja itu akan disebut formasi kultivasi. Setelah mendengar diskusi dari orang-orang di sekitarnya, Chu Feng mengerti sedikit lebih banyak. Hanya ada satu formasi kultivasi, dan setiap kalinya hanya ada satu orang bisa berada di sana. Jika mereka ingin mengolah dalam formasi kultivasi, mereka harus membayar Saint Spirit Grace. Karena harganya yang begitu mahal, tidak ada satu orang pun yang mau masuk ke dalam banyaknya orang di kerumunan yang mengamati. Lagi pula bagi banyak orang, satu rumput suci spiritual itu sudah merupakan harga yang mahal. Bahkan hampir tidak ada yang mau memberikannya kesempatan untuk berkultivasi. Tapi untuk Chu Feng, itu tidaklah lebih baik. Minggir-minggir, ucap seseorang. Tapi saat Chu Feng berjalan dekat panggung, teriakan datang dari kerumunan di belakangnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat sekelompok orang berjalan masuk. Itu adalah orang-orang dari aliansi pedang, dan Jian Chen yang memiliki konflik masa lalu dengan Chu Feng juga ada di dalam kelompok mereka. Tapi orang yang paling menarik perhatian Chu Feng adalah, seorang pemuda bertubuh besar di sebelah Jian Chen. Orang itu bahkan memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Jian Chen. Tapi aura di tubuhnya, itu sudah mencapai tingkat ke-9 dari ranah spirit. Kekuatan seperti itu, bahkan tidak bisa dicapai oleh banyak murid inti. Ketika dia melihat orang-orang menatapnya dengan takut dan hormat, Chu Feng bahkan tidak perlu berpikir untuk tahu siapa dia. Tanpa ragu, dia adalah kakak laki-laki Jian Chen, dan merupakan penguasa aliansi pedang, yaitu Jian Fengyi. "Kamu," seru Jian Chen. Tepat pada saat itu, Jian Chen juga mengenali Chu Feng. "Oh, apakah kamu kenal dia?" Jian Fengyi memiringkan kepalanya dan bertanya. "Kakak, dia adalah orang yang menyerangku waktu itu," jawab Jian Chen sambil berteriak dengan marah. Wow, mendengar kata-kata itu, Jian Fengyi mengalihkan pandangannya lagi ke arah Chu Feng. Tapi pada saat itu, sudah ada niat membunuh dengan tatapannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.